Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil maghliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur hadir di Masjid Ilmu kembali. Semoga dapat ilmu manfaat. Amin. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, akan kita bahas Quran surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan ayat 4. Orang yang benar-benar bertakwa. Kita awali dengan baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Bil Hasan Syadili wa ila Syekh Maulana Ali bin Muhammad ولنا ولدنا ورحمهم كما ربونا صغارا قد حاجات المهجد والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Silahkan dibaca Bu Hajah Asih dengan Ibu Hajah Emi Samilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
بهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kepadanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Haja Asih, Bu Haja Emi Syamilah, para jamaah dan para pemirsa. Allah mengajari kita untuk setiap saat menguatkan iman kita. Karena iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tebal, bisa tipis, bahkan bisa hilang. Maka di sini Allah mengajari kita bagaimana kita memupuk iman kita setiap saat. Namun surat ini diawali dengan pertanyaan tentang rampasan perang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil anfal, tentang harta rampasan perang. Qul, kata Allah, katakan Muhammad, al anfal, harta rampasan perang itu lillahi, milik Allah, war rasul dan rasul. Wis sakarepe rasul begini gitu ya. Fattaqu, maka taklaklah Allah pada Allah aslihu, dan perbaikilah zata bainikum, hubungan di antara kalian. Wa ati'u, dan taatlah kalian Allah pada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum, jika kalian ada mukminin, orang-orang yang beriman. Nabi itu membagi harta rampasan perang. Harta apa sih itu? Kalau orang kafir menyerang orang Islam, lalu orang kafir kalah, hartanya menjadi rampasan. Lalu bisa dibagi untuk yang ikut perang dari sahabat-sahabat Nabi itu. Nah, mereka tanya, gimana sih pembagian harta rampasan perang itu? Allah ngasih tahu, ojo mikir dunya gitu mungkin. Iku sakarepku, lillahi wa rasul. Iku milikku, milik Allah dan milik Rasul. Ya terserah Allah, terserah Rasul yang bagi. Seperti harta waris itu. Orang kalau sudah mati, hartanya bukan milik ahli waris. Nek milik ahli waris dibagi sakarepe dhewe, ditukar sakarepe dhewe. Tapi milik Allah, Allah yang bagi. Kalau ada suami sekian, istri sekian, anak sekian, itu yang bagi Allah, kan Allah yang punya. Ya harus manut, kalau enggak manut alamat dapat afat. Napa afat bahaya, sengsara, dunya, sanrokon, abdulamin dalik. Makanya kapan perlu lagi ya bahas tentang pembagian waris supaya enggak salah.
Itu sama, harta waris dan rampasan milik Allah dan Rasulnya. Milik Allah dan Allah yang membagi. Kemudian pesan Allah hanya fattaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah. Kan sudah takwa kepada Allah, pun mboten mikir donya, wong sing maringi donya Gusti Allah. Sing maringi sugih Gusti Allah, sing maringi enak Gusti Allah, nek kemilikan sing maringi gak enak ya Gusti Allah. Napa kemilikan itu? Matrek. Nggih ya. Matur aku lanang kudu kade aku jangan kudu kedewen, aku malah gak enak ya Allah. Takwa kepada Allah saja. Dan urusan bondo itu biasanya bikin ruwet. Makanya Allah berfirman, wa aslihu dzata bainikum. Berdamaikanlah hubungan di antara kalian. Jadi supaya senang menerima ketentuan Allah. Supaya damai. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Damaikanlah atau damailah di antara kalian. Karena hubungan perkara uang itu bisa saling rukun ya bisa. Saling bunuh bisa. Saling bawa ke pengadilan bisa. Putus saudaraan petung turunan. Bisa ya? Na'udzubillah jabah melan itu. Itu hanya karena manusia sukanya matre. Makanya Allah langsung diputusi. Lillah wa rasul, milik Allah dan Rasulnya. Wis manutai, wattaqullah, manut kepada Allah. Kalau do geger-geger, do iku kok akeh di aslihu islahlah, damailah di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu, atiullah dan taatlah kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya. Taatlah saja. Enggak ono kok yang enggak enak taat pada Allah. Mesti enake. Nggih. Aku lah mek didik waris aku dari Allah rimondo engko barokah didik tapi woto sampai tua ije ono. Lah enggak ngasih nafkah ya. Itu salah satu contoh Masya Allah. Atiullah taat pada Allah saja. Wa rasul dan rasul in kuntum mukminin, jika kalian orang beriman. Intinya apa beriman? Pasti taat Allah dan Rasul. Nek mbok taat Allah dan Rasul namanya mboten iman. Aku iman kok sholat, ijik pegel, ijik repot, tokuku limos, mikir rawat gak kebersolat. Niku mboten iman, niku sengsara uripe diperbudak harta sampai akhir masa uripe. Itu kalau dia tidak beriman maka tidak taat Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah min dzalik. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina, orang-orang yang idza dzukira, jika disebut Allahu, nama Allah, wajilat bergetar qulubuhum, hati mereka. Wa idza tuliyat, dan jika dibacakan alaihi atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya zadathum, bertambahlah mereka imanan, imannya. Wa ala rabbihim, dan pada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah diri. Orang mukmin itu tondone satu. Kalau asma Allah disebut ada getaran hati. Insya Allah, iya Allah itu Tuhan, aku mintanya kepada Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai, bagi Allah menyamai. Ini aku langsung, Gusti Allah penyanyi ku Tuhan, buat kados menungso. Ngoten niku nangis. Nggih. Kenapa? Disebut nama Tuhan niku hatine langsung enten redeg, enten getare, enten hubungan khusus. Hubungan khusus. Sedurunge kayak penyanyi di biyen nih, kalau biyen zaman sadurunge nikah. Kancane niku cerita soleh, cerita jonto, cerita maimun, cerita wahib muweneng ae. Baris Abdurrahman, on apa? Abdurrahman apa? On apa? Saleh atine. Kurang Abdurrahman ser ya Allah. Itu berarti ada hubungan batin yang kuat dengan Allah.
Nek dereng ngonten, nggih penyan dadosna ngonten. Ya napa dadosna ngontene? Ya napa dadosna ngontene? Banyak zikir. Kalau banyak zikir niku terus banyak pasrahe. Nek banyak pasrahe enten apa man sak kersane Gusti Allah. Bojoku ngene-ngene. Lha iku lho kecil ngersakno nggih Gusti Allah kula ridhoi Allah mesti niku saya menurut panjenengan kangge kula. Nggih kula nyuwun sabar. Allah mawon sing dituju. Anak kula ngeten. Iku kersane Allah nggih Gusti Allah kula dongan anak kula. Ternyata anak sing nuwakal niku anak sing mulyakno wong tuane. Lho kok ngoten mbok nyusahno ta? Mulyakno. Buktine napa? Ndongane nemen. Lah terus mulya nggih. Bengi tangi ditahajuti salat hajat anakku. Nek gak nakal kan gak ngonten banget. Dua cana fatihane gak nakal. Jadi sebenarnya anak-anaknya mulyakno wong tuane. Karena dia begitu menjadikan nonton tidak ambek Allah akhirnya ahli swarga. Bayangkan. Memang Allah itu kalau menakdirkan baik kadang-kadang melalui ujian. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku langsung hatine wayai salat. Ada getaran. Wayai salat wis adzan dikumandangno. Wis ketemu Allah. Dideleh, masakane dideleh, jahitane dideleh, bukune HP-ne. Teman nggih? Janji lho nggih sampeyan. HP-ne dideleh. Napa dideleh napa ditimbali Gusti Allah. Artine getar ngoten nggih? Dideleh nemoni Gusti Allah. Niku lho panjenengan kekasih Gusti Allah. Soalnya napa? Allah punya nomor satu kan, maka di nomor satukan oleh Allah. Nek gak percaya buktikan. Nah, kurang apa nih? Pokoknya punya sholat Allah waktu, maka punya kepingin apa lah itu rutin Gusti Allah. Kenapa? Karena membiasakan Allah di nomor satukan. Maka di nomor satukan oleh Allah. Nggih. Dungane dikabulno. Soalnya napa? Nek ditimbali nang moro. Nggih, ditimbali Allah nak teko. Nggih ya. Kosek mangke penyan njaluk jabe Gusti Allah yang kosek. Hayya 'alas shalah kosek. Nyuwun mantu kang ya anakku lek Allah kosek. Salahe? Ngonten niku lho, kudu ngedepno ati Gusti Allah. Wajilat qulubuhum, ada getaran hati, hubungan khusus dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadanhum imana. Jika dibacakan ayat Quran, maka bertambah imannya. Panjenengan krungu dandut dibolan baleni mlenger ta mboten? Ngoten. Krungu dandut dibolan baleni. Mlenger ta mboten? Bolak-balik ngono mlenger aku. Bareng ketemu krungu Quran bener Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Niku majalah mesti ngoten. Ayam napa sumpek? Ayam. Seneng napa mlenger? Seneng niku lho atine wong sing iman nek diwacana Quran tambah kuat imane, seneng krungu iku Ar-Rahman wis diwaca nggih. Wa in ta'ifatani minkum kalau ada dan seterusnya nggih sing diwaca ten ngene masjid ben kate maghrib ben kate isya ben kate subuh nggih niku mesti Al-Quran, tapi karena dia beriman, maka zadanhum imanan, bertambah imannya. Apalagi tandanya, wa ala rabbihim yatawakkalun, berserah diri pada Allah. Pasrah kepada Allah ini gampang apa angel? Keson jawab nggih. Tutu emone. Anakku gurun teko, wis pasrah Gusti Allah. Tapi gak teko-teko sing nggo nang ngene. Pasrah ta mboten niku? Mboten. Pasrah niku ati sareh, ati tenang, sak kersane Gusti Allah. Sing nglindungi Gusti Allah diwacana Fatihah. Pun saged pasrah. Dadi ada apa saja yang terjadi, panjenengan rada bingung pasrah ten Gusti Allah. Kalau sudah pasrah, mesti Allah kasih solusi. Kok mesti ta? Lah nggih janjine Gusti Allah kok. Nggih. Allah niku mencintai orang-orang yang berserah diri. Innal yuhibbul mutawakkilin.
Fatawakkalu 'alallah. Allah menjadi orang yang berserah diri, berserah diri kepada Allah. Pasrah ten Gusti Allah. Enak ta mboten? Enak nek iso nggih. Ya napa carane saged pasrah? Sing kathah zikire. Sing kathah zikire. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enten apa ya Allah? Ya napa zikir sing kathah? Mingkem. Mingkem terus ilate nyentuh cedake, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mingkem. Siapa yang tahu? Hanya Allah saja. Kalau ada masalah apa saja, wadul ten Gusti Allah, Allah pirsa. Nggih, la ilaha illallah atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi panjenengan terbiasa untuk berserah pada Allah. Caranya banyak zikir. Kalau enggak banyak zikir, mboten iso. Pasrah niku pekerjaane ati napa bibir? Ati. Ndak bisa. Wis tak apane Gusti Allah tapi sedih mangkel mboten niku. Mboten pasrah, atine masih belum bisa berserah diri pada Allah. Datane panjang pasrah, ngis pasrah sah sak kersane wis mbus sak kersane Gusti Allah ngoten lho. Niku terus ayem atine. Lah anakku tang ngene sak kersane Gusti Allah dongano, akhire nggih diwali atine manut wong tuane. Nggih napa mboten? Pasrah nek mboten pasrah, waduh anak diceples, dicetoti, diciwiri. Dinapa namane? Nek ten iki cetot, nek ten iki tapuk, ten iki. Masya Allah, tapi sak kersane Gusti Allah. Pun nggih pasrah nggih? Pasrah Gusti Allah. Mboten pareng sedih, dipasak kersane Gusti Allah. Ngono kok sik atine nggunake ndok ngene lho, gak percaya ta Gusti Allah. Kaya nek gak sing ngatur gak iso, kuwalik. Ya awake dhewe cara Jawa gak pecus. Gak iso napa-napa. Apalagi dadi niku yang sing iman niku tandane apa? Kalau mendengar nama Allah disebut ada getaran hati. Nomor 2 kalau ayat dibacakan tambah imannya. Nomor 3 bisa berserah diri kepada Allah. Bagaimana kelanjutan pemirsa? Kita ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Tanda orang beriman. Yang pertama tadi ketika mendengar nama Allah disebut ada getaran hati. Ketika Al-Quran dibaca bertambah imannya. Berserah diri kepada Allah. Berserah itu bahagia. Kita kita latih terus. Kita latih terus hati kita supaya bisa berserah diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Yang banyak zikir. Habis sholat baca zikir la ilallah astagfirullah 100. Sebelum subuh 100. Kalau bisa 1000. 15 menit 1000. Kalau sudah banyak zikir maka nanti bisa berserah diri pada Allah. Karena zikir itu ingat Allah. Yang ingat itu hatinya, pikirannya, perasaannya. Maka ketika dia harus berserah diri, hatinya, perasaan, pikirannya bisa connect dengan Allah. Berserah diri kepada Allah. Lanjutnya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat wa mimma razaqnahum dan dari apa yang Allah kasih kepada mereka yunfiqun mereka menafkahkan. Tanda selanjutnya orang beriman adalah orang-orang yang mendirikan sholat, apalagi infak. Infak itu enggak nunggu kaya. Jadi orang beriman itu tidak harus kaya. Tapi sudah melaksanakan semua ajaran Allah. Infak itu punya uang 10.000, infak 2.000 sudah infak. Punya uang 5.000, infak 1.000 sudah infak. Punya uang 5 juta, infak 1 juta sudah infak. Banyak ya. Kalau banyak, infaknya banyak. Kalau kecil, infaknya kecil. Sholat, kemudian infak. Para pemirsa dan para ibu, sholat itu harus dididikkan sejak kecil. Didikan sejak kecil. Mulai umur berapa? Nanti akan kita bahas. Kita dengar dulu siapa yang tanya. Monggo Bu Eti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, yang ingin saya tanyakan bab waris tadi. Waris itu insya Allah kalau ada anak, maksudnya bersaudara itu tidak ada lagi itu insya Allah 99% aman gitu Bu Nyai. Ini ada saudara saya, laki 3, perempuan 3 warisnya. Dan mereka oke, dibagi secara hukum agama. Jadi
laki 2, perempuan 1. Tapi setelah itu dibagi secara hukum Islam, istilahnya sudah gugur nggih wajibnya. Setelah itu selesai, ini mereka menghitung lagi dan supaya laki dan perempuan 6 orang ini dibagi dengan yang sama dan mereka setuju, alhamdulillah sudah selesai. Apakah boleh seperti itu? Pertanyaan pertama. Yang kedua Bu Nyai, ini ada tetangga saya, suami istri menikah tidak punya anak, tapi pihak bapak punya anak ponakan 3, pihak ibu punya 3. Terus si istri meninggal, menikah lagi dan tidak punya anak lagi. Setelah si bapak meninggal, ini yang pihak yang ibu dulu, ibu tua itu merasa aku ponakane ibu, aku juga dapat. Lah, si pihak dari bapak merasa loh, kan hanya bapak yang bekerja, hanya bapak yang menghasilkan. Jadi hanya kami yang boleh. Hal demikian bagaimana Bu Nyai? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Membagi warisan dan pertama itu dibagi dengan sesuai dengan satu aja pertanyaan nggih. Oh nggih. Begini. Sudah dibagi dengan Islam, yang laki 2 yang perempuan 1 sudah selesai. Kalau mau nambah ya ditambah langsung aja, Dik, tak sedekah sampai gitu. Kalau dihitung lagi kan jadi ngitung lagi, jadi enggak menurut Allah dalam hitungan. Jadi kalau pengen menyamakan, lalu sampean sedekah aku ya sampai akhirnya sama, tapi sedekahnya kalau dibagi lagi kan bukan sedekahnya yang lagi. Ya. Jadi seakan-akan laki perempuan dibagi sama akhirnya. Jangan menghela hukum Allah. Jadi kalau sudah dibagi menurut Allah, sudah miliknya yang laki. Wis Dik, ngene Dik, sampean tak sama ini. Kan yang laki-laki ya, misalnya sekarang yang laki dapat 100, 300, 100. Yang perempuan dapat 50 gitu nggih. Kalau bagi rata kan jadi 75 gitu nggih. Maka enggak usah dihitung lagi. Wis Dik, 20 juta aku sedekah sampean. Saya sudah sampean. Kan jadi 75, tapi kan sedekahnya namanya. Nggih. Napa di ujuben niku sedekah, ujuben niku ibadah. Kalau terus dibagi lagi, dirata lagi, mesti nanti ada yang komplain. Gara-gara bulik njaluk bagaimana boleh pakai sakmene. Ngenten kan? Terus bojone, ancane adike ku kemalan njaluk bagaimana? Ada mesti yang enggak benar. Karena itu masalah harta harus manut Gusti Allah. Enggak boleh nggih. Kemudian yang kedua tadi tentang kalau enggak punya anak, yang menjadi ahli waris itu saudara, nggih, suami istri. Kalau suami mati enggak punya anak, istri dapat 1/4. Istri dapat 1/4. Jadi kalau Pak istri tadi minta bagian karena istri mendapat 1/4 dari suaminya. Nggih. Sing nyambut gawe aku gak ada apa-apa blas bulikmu iku. Lah tapi dapat warisan 1/4 dari suaminya. Sebenarnya ponakan itu bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah saudaranya, bapak ibunya gitu. Nah sekarang kan bapaknya enggak ada, lalu pengganti yang menggantikan saya. Itu pengganti. Okay. Nah itu membaginya maka sesuai dengan bagian saudara. Bagian saudara itu berapa? Diambil dulu ya untuk jariahnya, kasihan ya. Diambilnya berapa dalam surat An-Nisa ayat 12 ya. Ayat 12 itu kalau laki 1 perempuan 1 maka masing-masing 1/6. Kalau laki-laki perempuan banyak maka fahum syuraka ufis sulus. Mereka dibagi sama dalam sepertiga dibagi sama, syuraka. Tapi dalam akhir surat An-Nisa itu lizakan hadrun sayen. Kalau itu banyak laki perempuan, saudara-saudara enggak ada anak, ada saudara, maka dibagi laki 2 bagian, perempuan 2 bagian. Tapi syuraka apa tanda bareng-bareng. Tuh, okay. Itu nanti kalau yang enggak ada orang tuanya maka yang dapat keponakannya. Tetap kalau laki ada 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Tapi supaya ada dalam untuk jariahnya. Kita kembali para pemirsa dan para ibu. Sholat itu topik yang enggak pernah habis. Iya. Kenapa? Karena semakin kita melakukan sholat semakin banyak masalah. Kenapa betul? Sudah mau ngentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sampeyan ngentut kok salam maneh? Padahal yang wajib itu salam pertama, kedua itu dan salam itu dia wis gak usah salam maneh. Salam kan jadi batal, berarti dia ngentut dalam sholat kan? Oke. Nah itu salah satu contoh, ada permasalahan dalam sholat itu. Bagaimana kalau lupa baca Fatihah, bagaimana kalau yang jelas para pemirsa dan para ibu, sholat itu semakin kita melakukannya, semakin kita merasa aku kurang benar sholatku. Ini betul. Jadi semakin kita perlu belajar bagaimana supaya sholat bisa khusyuk. Antara lain sebelum sholat minta tolong Gusti Allah. Gimana caranya? Minta perlindungan dari bisik-bisikan setan. Kita baca surat An-Nas. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka birrahmanika rahman rahimin. Maca ngoten ngisae, mboten apal Bu Afif. Ini surat An-Nas mawon. Diwaca pisan terus nyun ya Allah. Ketika kita lupa, langsung dalam hati, ya Allah, nyun tolong dibimbing ya Allah, langsung ingat. Oh iya sih, kemarin sih loro sih. Allah memberikan ingat, membimbing. Okay. Kemudian kalau penjenengan sholat, kemudian kalau lupa sudah biasa nggih, 3 apa 4 maka dihukumi 3. Lalu bagaimana? Sujud sahwi sebelum salam. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau enggak hafal apa? Gusti Allah ngapunten kalau kesupen penyian boten. Lo sujudnya itu lo begitu. Subhanaman la yanamu Maha suci Allah yang tidak itu enggak lupa. Itu kan berarti kula ngapunten kula kesupen penyian boten kesupen gitu kan. Itu maksudnya kan ngapunten Gusti Allah kula kesupen. Jerone ati mboten sah disuarakno, mangke sing krungu lah ya kudu guyu kayak niku. 2 kali nggih, 2 kali sujud niku duduk terus langsung salam. Kalau sudah salam terus lupa sujud sahwi gimana? Sujud sahwi setelah salam boleh. Nggih, setelah salam. Bareng wonten mari salam lali pisan, Gusti Allah pisan jeneng lali. Gusti Allah ngapura, nggih Gusti Allah ngapura. Lagi lo lalis kadung salam. Nggih Gusti Allah ngapura niku lho saking sayang Gusti Allah. Intine napa? Tidak boleh ninggal sholat dalam kondisi apapun. Kalau sakit, saya sakit di ICU itu nggak bisa sholat. Bisa. Kapan nggak bisa sholat? Kalau sudah nggak ada akal, nggak ada ingatan. Linglung tolet tok ketap. Mbah, ketap. Gak rublah niku mboten wajib sholat. Niku koma. Nggih, koma niku napa? Belum titik. Dadi koma niku pun gak eling, kan dadi mboten wajib haji, mboten wajib haji. Napa malah haji salate mboten. Lah kalau di ICU sembarang kali disembung napa niku? Kabel-kabel sembarang tenggorokan dibuka barang niki wis ngono. Mbah, salat nggih, heeh. Kula tuntun niku masih wajib salat. Nggih. Wis lara gak salat gak apa-apa. Sinten sing ngomong ngonten ngarang dhewe? Mboten bareng. Masih ada akal niku masih ketatrapan. Napa? Wajiban salat. Ad-din aqlun ladin alam aqlalah. Agama niku nek dilakoni butuh akal. Nek gak ono akale, gak ono kewajiban agama. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Kita ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Ciri-ciri orang beriman, nomor 1, jika disebut nama Allah berketinya, kedua dibacakan ayat Allah bertambah iman, yang ketiga bertambah kepada Allah, yang keempat rajin sholat, yang kelima beriman kepada Allah. Bagaimana selanjutnya? Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika mereka itu mereka al-mu'minuna orang-orang beriman haqqan sebenar-benarnya. Lahum bagi mereka darajatun beberapa derajat atau derajat tinggi inda rabbihim di sisi Tuhan mereka
wa maghfiratun dan ampunan, wa rizqun dan rizki karim yang mulia. Orang-orang yang melakukan 5 tadi oleh Allah disebutkan dia itu orang yang benar-benar beriman. Dapat apa dari Allah? Allah memberi nomor 1 derajat tinggi. Di mana? Di dunia akhirat. Loh, di dunia kan orang yang tahu. Allah yang ngasih tahu kepada manusia. Kalau ada orang baik, Allah nyuruh malaikat. Malaikat kasih tahu orang kampung itu orang baik. Akhirnya minta diajar ngaji misalnya. Akhirnya mengusahakan sesuatu kepadanya misalnya. Itu darajatun inda rabbihim. Di dunia iya, di akhirat, di surga. Derajat tinggi bersama siapa? Ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di surga bersama para nabi, para wali, para pejuang, pada orang-orang yang baik, itu adalah sebaik-baik teman. Siapa itu yang di sana? Mukminuna haqqo. Orang yang benar-benar beriman. Kalau dengar nama Allah disebut langsung getar. Dengar azan langsung tergerak, aku segera sholat. Dengar ayat Quran, alhamdulillah seneng, ayem, bahkan dia lalu membaca. Ya. Kemudian ada apa saja berserah diri kepada Allah. Sholat 5 waktu tidak ada yang tinggalkan. Kalau orang itu pengen hidupnya enak, hidupnya dikasih semua yang diinginkan, maka perintah Allah, sholatlah. Napa niku? Inna a'tainakal kausar. Aku telah berimu nikmat yang besar. Fasholli, maka sholatlah. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berarti orang itu kalau sudah merasa diberi nikmat banyak, supaya segera sholat. Atau pengen diberi nikmat banyak, sholatlah. Sholat wajib nggak boleh ditambah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi sholat sunnah bisa ditambah berapapun kita mau. Semakin banyak kita sholat, semakin Allah cinta, semakin Allah limpahkan apa yang kita ingini. Kalau nggak percaya buktikan. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir aku. Maka, dan Allah nyuruh kita zikir berapa? Uzkurullah zikron katsira, maka supaya kita banyak zikir berarti kita banyak sholat. Itu saat ditanya sholat apa? Sholat itu berapapun boleh. Sehari 12 rakaat boleh. Sehari 50 boleh, sehari 500 nggak bisa ya. 100 boleh. Apa saja kalau sholat yang fardu nggak bisa ditambah, okay. Sholat yang sudah ditambah. Sebelum dilanjut ada yang bertanya, silahkan. Monggo. Matur suwun dalipun Bunyai, tetap masalah bukan untuk tentang meninggalkan sholat bagi orang-orang yang radi sembrono. Nah, kadang-kadang keluarganya ada yang sholat, ada yang tidak sholat pada waktu itu, kemudian sampai meninggal. Bagaimana kewajiban sholatnya tadi? Sampun, matur suwun. Ada orang biasanya jatuh nggak sholat meninggal, bagaimana? Dosa jelas. Tapi apakah keluarganya bisa membantu? Nabi bersabda, salah satu amal orang hidup yang bisa sampai mati adalah sholat. Napa niku? Ngodoni sholat. Sahabat tanya, Pak Nabi, ayah saya meninggal, punya utang gini, boleh saya kodono sholat ke bapakmu? Jadi kita boleh mengkodoni. Diterima apa enggak? Lah itu terserah Allah. Kalau orangnya pengen sholat tapi enggak bisa, sudah najis semua, sudah lemas, sholat piye, wis gak iso sholat ini misalnya, itu berarti dia pengen sholat tapi enggak bisa. Ya, ada lagi mau sholat loro, salah aku kayak sholat, mau sholat. Saya gimana ya kalau gitu. Nggih. Jadi bukan malas, niku menolak. Jadi apakah kita kodon itu sampai apa enggak? Allah yang maha menerima atau menolak sesuai dengan kondisi orangnya. Dikodoni sholatnya niku ICU sak wulan, anak 5 didom 6 dina ding. Ngodoni sholatnya ibu boleh. Nek mboten sampean takon dengan Nabi. Oh di Nabi, ini kitab fikih sunnah. Fikih yang semua dasarnya hadis. Ya, jadi bukan pendapat orang.
Fiqhus sunnah niku fiqh dan natib penyen pirsani di situ ada judul amalan yang bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Mayit niku bahasa nggih. Ada antara lain doa, salat, puasa, zakat, haji, kemudian sedekah, kemudian Quran, kemudian ilmu dimanfaatkan ada 8. Itu bisa sampai kepada yang mati. Nggih. Tapi enggak boleh meneh-meneh aku nek mati cek dikodoni. Lah itu enggak diterima. Diterima. Jadi orangnya memang orang benar-benar baik, enggak sholatnya karena memang itu terpaksa, darurat terpaksa. Ngerti nggih? Pemirsa kita lanjutkan. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh tadi oleh Allah dikasih reward, kasih hadiah, kasih balasan. Nomor 1 derajat tinggi si Allah. Nomor 2 dapat ampunan. Nomor 3 dapat rezeki yang mulia. Rizki kok mulia, saking baiknya. Niku rizki yang membahagiakan. Rizki yang menghantarkan surga, niku rizki mulia. Anak duwe, tinggu infak, tinggu sedekah, tinggu jariyah. Lah tinggu kebutuhan dhewe sudah tercukupi. Punya tanah 5 kapling, sak kapling tinggu masjid, sak kapling tinggu anake, sak kapling tinggu musala misalnya. Niku tambah sugih, niku rizki karim. Rizki yang mulia. Enten tiang tanahmu lho wakafno, aku lah gak duwe tanah. Niku kuwalik. Justru nek gak diwakafno gak duwe tanah, sing tinggal mati gak nggowo. Gitu. Tapi diwakafno ngene ku sing tek. Harta manakah yang milik kita? Hanya ada 2. Nomor 1 yang jadi makan, sehat, lemu. Itu ngantar kita hanya sampai liang lahat tok. Nomor 2 yang sudah kita gunakan untuk Allah. Dipakai umroh, pakai haji, pakai sedekah, pakai jariyah, pakai wakaf, pakai napa? Akikah, pakai kurban, pakai pokoknya sing diutus Allah dilakoni yaitu milik dia. Itu milik dia di dunia kita dibalas berlipat-lipat-lipat, di akhirat surga. Surga itu enggak bisa dibeli dengan apa-apa. Dibeli dengan bumi sejagat raya jadi emas beli surga, mboten payu. Nggih. La yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Tidak akan diterima dari satu mereka meskipun sepenuh bumi jadi emas untuk nebus apa? Nebus surga. Tidak diterima saking mahalnya pahala. Kalau sekarang pahala itu kita beli, bisa nggak pahala dibeli? Bisa. Dengan cara harta kita serahkan kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli. Istilahnya niku membeli, nggih tuku, membeli harta kita dan badan kita oleh dibeli dengan surga. Yuqatiluna fi sabil fayaqtulun untuk berjuang di jalan Allah. Kalau perang mungkin membunuh, mungkin dibunuh. Kalau dalam kehidupan mungkin kita disakiti, mungkin menyakiti. Maksudnya jika kita serahkan harta kita untuk Allah, itulah berarti kita mau jual beli dengan Allah. Apa yang kita jual beli dengan Allah? Badan kita dijual kepada Allah. Ditukar nggak apa? Dengan surga. Berapa harganya surga? Tidak bisa dibeli dengan bumi jagat raya jadi emas saking mahalnya. Itu orang pinter, berarti kalau punya uang hanya untuk Allah. Tambah melat apa tambah sugih? Tambah sugih karena janjinya 1 dibalas 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa punya kebaikan 1 maka diberi amal 1 dibalas 10. Masya Allah. Niku rizqun karim, ampunan. Para pemirsa dan para ibu, para jamaah, pemberian terbaik, termahal dari Allah untuk kita adalah pemberian berupa ampunan. Kenapa? Saking banyaknya dosa manusia. Nek gak diampuni masuk kemana? Nah karena dari coba melen wedok ya. Kalau diampuni pasti surga. Maka pemberian ampunan itu adalah modal kita masuk surga. Modal kita masuk surga. Sholatnya sik ngelamunan. Soalnya puasanya masih banyak rasan-rasan habis. Lah kalau itu tidak diampuni Allah, kita nggak bisa masuk surga. Orang yang benar-benar iman dikasih ini ya. Ampunan, derajat, rizki.
rezeki yang mulia. Itu pasti membahagiakan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka bagaimana supaya dapat 3? Dapat derajat, dapat apa lagi? Ampunan, dapat apa lagi? Rezeki mulia. Bagaimana caranya? Nomor 1, hati kita terpautlah dengan Allah. Nama Allah disebut, langsung ingat Allah, langsung bagaimana supaya taat kepada Allah. Bagaimana supaya saya tidak menentang Allah. Bagaimana supaya dosa saya habis, tobat. Nomor 2, kalau dengan baca Al-Quran seneng, tentrem, tambah iman, seneng, ayem gitu. Nomor 3, berserahlah pada Allah. Suami bagaimana, anak bagaimana, serahkan pada Allah. Itu loh milik Allah, itu loh hamba Allah, dititipkan pada kita, diserahkan semua pada Allah. Jangan dihukumi dewe, nanti malah susah. Iya, disakiti suaminya susah, sakit anak susah. Kenapa? Karena itu qurrat ayun. Suami dan anak itu adalah qurrat ayun. Orang yang menenteramkan hati. Ketika dia menyakiti, nemen sakiti. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluarga sakinah, mawaddah rahmah. Jadikan orang yang benar-benar iman, bahagia dunia benar. Kita doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa alhamdulillah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.